Shalom teman-teman. Ya, kembali lagi dalam ibadah minggu remaja GKJ Sidoarjo. Apa tidak? Berkumpul. Oke, sebelum itu mari kita pujikan sebuah lagu, Ku Mau Hidup Bagimu. Sebelum kita masuk lagi ke dalam ibadah, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, Tuhan, memberikan matahari pagi yang menyinari kami, Tuhan. Tuhan, sementara kami akan memuji-muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, memberkati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, buat ini yang akan membawakan firman-Mu. Semoga apa yang Dia bawakan bisa berguna bagi kami, Tuhan. Tuhan, doa yang selalu bersyukur ini kami alaskan dalam nama. Amin. Ya, gimana kabarnya Adik? Masih semangat? Semangat. Tetap sehat kan? Ya. Jangan keluar rumah dulu loh ya. Oke, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita bakar semangatnya, mari kita bakar sukacitanya dan menyanyikan lagu Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Suara kami nyatakan
selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita pujikan satu lagu, yaitu Satu Hal Yang Kuminta. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, semua dalam keadaan damai sejahtera tentu saja. Ya, firman Tuhan untuk ibadah remaja minggu ini kita siapkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Nah, adik-adik, kita tidak akan membacanya sekarang. Firman Tuhan ini akan kita baca nanti setelah kita selesai ibadah. Ibadah remaja pada hari ini mengambil tema Tuhan memulihkan. Ya, ketika kita berbicara tentang Tuhan memulihkan, ada 1-2 pertanyaan yang Kak Erni akan tanyakan kepada adik-adik. Apakah kalian pernah punya pengalaman yang membuat hati ini menjadi menyesal sekali? Ya, maksudnya begini. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, ternyata apa yang kita lakukan itu salah, sehingga kita sangat menyesal sekali dengan
sesuatu yang sudah kita lakukan. Atau apakah kalian pernah punya pengalaman tidak memiliki atau tidak memahami kejadian yang telah terjadi di dalam kehidupan kalian? Maksudnya begini, mengapa kejadian ini terjadi ya? Apa maksudnya? Saya tidak paham, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Nah, adik-adik, mungkin dua hal ini pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Tentu adik-adik semua tahu bahwa setiap kejadian yang terjadi pasti memiliki makna. Seperti yang pernah dialami oleh Genghis Khan, seorang raja dari Mongolia yang begitu menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan elang kesayangannya ini mati. Mengapa Genghis Khan ini menyesal? Dia sangat kecewa sekali atas perbuatan yang telah dia lakukan. Pada waktu itu Genghis Khan berburu dan dia mengajak elang kesayangannya. Pada saat dia berburu, dia mengalami rasa haus yang sangat karena bekal minum yang dia bawa telah habis. Maka Genghis Khan mencari sungai atau mencari mata air yang ada di hutan. Setelah lama dia mencari, berjalan jauh, ternyata dia tidak menemukan. Tapi yang dia temukan adalah mata air yang ternyata airnya ini sudah mengering. Tempat mata air itu sudah mengering, tidak ada lagi air yang menggenang di tempat itu. Tapi Genghis Khan masih tetap bersyukur karena ternyata masih ada tetesan-tetesan air yang keluar dari sela-sela batu yang ada di dekat mata air itu. Maka dengan sabar Genghis Khan menampung tetesan-tetesan air yang keluar dari celah-celah batu itu dengan cangkir yang dia bawa itu. Setelah cangkir itu penuh dengan tetesan air, Genghis Khan pun mengambil cangkirnya dan Genghis Khan mau meminumnya. Tapi apa yang terjadi? Elang kesayangannya itu tiba-tiba datang dan menyambar cangkir itu sehingga cangkir yang dipegang itu jatuh, airnya tumpah semua. Genghis Khan tidak mengerti mengapa elangnya yang baik, elangnya yang setia, yang selama ini selalu dibawa, menemani, menjaga, tiba-tiba melakukan perbuatan yang sangat menjengkelkan. Tapi Genghis Khan masih bersabar. Dia kemudian mengambil cangkir yang jatuh tadi dan dia menampung tetesan-tetesan air yang keluar dari celah-celah batu. Ketika cangkir itu sudah penuh, dia mau meminumnya lagi. Dan tiba-tiba elang datang menyambar cangkir itu lagi sehingga cangkir yang dipegang itu jatuh lagi. Dan ternyata adik-adik, elang melakukannya itu terus-menerus ketika tuannya ini akan meminum air dari tetesan tadi. Dan rupa-rupanya tuannya ini, Genghis Khan ini sangat marah. Elang yang selama ini baik, setia, kali ini melakukan perbuatan yang sangat menjengkelkan dan membuat marah. Akhirnya Genghis Khan mengambil pedangnya dan dia membunuh elang kesayangannya itu. Ya, elang itu sudah mati. Genghis Khan lalu melanjutkan perjalanannya. Dia ingin sekali mencari sumber mata air
yang membuat ada tetesan-tetesan air di celah-celah batu. Dia pun naik ke bukit. Dia cari di mana sumber mata air itu. Oh, Jengis Khan menemukannya. Tapi dia kaget. Ketika dia menemukan sumber mata air itu, ternyata di kubangan itu, di sumber mata air itu ada ular berbisa yang sudah mati. Dan ular itu ada di sumber mata air itu, dan bisa dari ular itu, racun dari ular itu telah bercampur dengan air yang ada di sumber mata air itu. Jengis Khan akhirnya baru sadar, oh ternyata elangku benar-benar elang yang baik. Elangku ini benar-benar elang yang setia. Dia menyambar cangkirku berkali-kali dan terus-menerus. Ternyata dia ingin menyelamatkan nyawaku. Jengis Khan sangat menyesal. Mengapa dia tidak bisa memahami maksud baik elangnya itu? Mengapa dia tidak mengerti maksud baik elangnya itu? Adik-adik, kalau saja Jengis Khan mau bersabar dan tidak tergesa-gesa bersikap kasar, bersikap marah, pasti dia memahami situasi yang ia hadapi pada saat itu. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab yang tadi akan kita baca atau nanti kita akan baca setelah ibadah, di situ dituliskan bahwa Saulus juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Jengis Khan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a yang nanti akan kita baca. Sekarang kita batasi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Saulus juga memiliki hal yang sama seperti yang dialami oleh Jengis Khan. Saulus tidak memahami bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saulus telah membenci Tuhan Yesus. Saulus telah membunuh para pengikut Tuhan Yesus dengan bekal surat kuasa dari imam besar. Saulus melakukan kejahatannya untuk membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu Saulus sedang melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Tahu adik-adik apa yang akan dilakukan Saulus ketika dia mau pergi ke kota Damsyik? Ya, benar. Saulus pergi ke kota Damsyik karena Saulus akan membunuh para pengikut Tuhan yang ada di kota Damsyik. Namun dalam perjalanan menuju kota Damsyik, Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjumpai Saulus melalui kuasanya yang luar biasa. Sebab Tuhan Yesus hadir dalam wujud sinar yang amat terang. Begitu melihat sinar yang sangat terang, Saulus kemudian rebah. Dia tertunduk dan dari dalam sinar itu ada suara, "Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus terkejut dan heran, siapa yang ada di dalam sinar itu? Suara siapakah itu? Maka di dalam keheranannya dan penasarannya, Saulus bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Maka suara yang ada dalam sinar itu kembali menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Adik-adik, Saulus kaget. Yesus. Saulus lalu bangkit berdiri. Saulus membuka matanya. Dia ingin melihat siapa Yesus yang kuaniaya itu. Tapi rupa-rupanya Saulus sudah tidak bisa melihat lagi. Saulus buta. Lalu Saulus dibawa oleh para pengawalnya yang mengiringi Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik tadi. Saulus dibawa oleh pengawal-pengawalnya ini menuju kota Damsyik. Dan Saulus tinggal di kota Damsyik selama 3 hari. Dalam kebutaannya itu, Saulus masih terus berpikir, siapakah Yesus yang aku aniaya itu? Apakah dia Yesus yang disalibkan itu? Apakah dia Yesus yang disebut oleh orang-orang Mesias yang turun dari surga? Ya, dia yang berkuasa, dia yang memiliki banyak pengikut itu, yang sampai sekarang banyak sekali yang mengikutinya. Ya, pasti Yesus itulah. Akhirnya adik-adik, Saulus mengerti bahwa yang menjumpainya itu adalah Yesus yang telah disalibkan, Yesus Sang Mesias yang banyak pengikutnya itu. Maka Saulus pun menyesal atas perbuatannya yang selama ini dilakukannya. Saulus kemudian bertobat. Dia mengakui semua perbuatan jahatnya. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya itu. Adik-adik, dalam kebutaan yang dialami Saulus selama 3 hari, ternyata Saulus mengambil sikap yang baik. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Dia belajar memahami apa sebenarnya makna, maksud yang terjadi di dalam peristiwa kebutaannya ini. Apa maksud Tuhan Yesus datang menemuinya dalam sinar yang sangat terang? Ya, Saulus sekarang memahami. Ternyata Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Saulus. Tuhan Yesus datang untuk ingin agar Saulus mau menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita yang telah terjadi dalam kehidupan saat itu. Nah, adik-adik, akhirnya Saulus pun datang kepada Tuhan.
Saulus pun berdoa. Dan Tuhan memakai Ananias untuk datang kepada Saulus dan mengurapi Saulus, sehingga setelah Ananias menumpangkan tangannya untuk mengurapi Saulus, maka mata Saulus pun dapat melihat kembali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita meneladani sikap Saulus. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Saulus? Ya, kita bisa melihat Saulus tidak menyerah. Ketika dia buta, dia tidak menyerah. Saulus tidak putus asa. Dia tetap terus berjuang untuk memahami mengapa semua ini terjadi padaku. Mengapa aku kok sampai buta? Siapa sesungguhnya orang yang datang kepadaku? Siapa sesungguhnya Yesus yang menemuiku itu? Saulus tidak menyerah. Saulus tidak putus asa. Tuhan sudah menyelamatkan Saulus dari tindakan yang jahat. Nah, adik-adik, saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi virus corona. Ya, semua tahu kan ya? Pemerintah sudah menetapkan bahwa semua harus tinggal di rumah. Stay at home. Stay healthy. Namun ketika kita semua harus menjalani apa yang ditetapkan oleh pemerintah, kita jangan menyerah. Kita jangan putus asa. Bosan di rumah terus. Tiap hari bangun, tidur, nonton TV, main game. Anak-anak, adik-adik, jangan menyerah. Saat stay at home, mari kita tingkatkan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Apa yang bisa kita lakukan dalam persekutuan kita di tengah-tengah keluarga? Ternyata ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa membersihkan rumah bersama, kita bisa belajar bersama, kita bisa beribadah bersama, kita bisa makan bersama. Mungkin biasanya makan pagi kita ke susu-susu, tidak sempat bisa makan bersama. Kita makan malam, kita tidak bisa sempat makan bersama. Mungkin papa belum datang, masih kerja. Mungkin satunya masih belajar dan sebagainya. Tapi melalui peristiwa yang terjadi saat ini, ketika kita menghadapi pandemi virus corona, ternyata Tuhan punya maksud. Peristiwa ini punya makna agar kita meningkatkan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Tuhan ingin memulihkan hal-hal yang selama ini tidak bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berusaha untuk tetap belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seandainya Gengiskan tahu bahwa elang kesayangannya ini ingin menyelamatkan nyawanya, tentu saja Gengiskan tidak akan membunuh elangnya. Seandainya Saulus tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, Saulus tidak akan membenci Tuhan Yesus. Saulus tidak akan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Nah, saat ini adik-adik, oleh sebab itu, ayo kita belajar untuk tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan.
setia pada keluarga kita untuk tetap bersama. Kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Mengapa kita harus tetap setia dan mengendalikan emosi kita? Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat. Berkat dalam keluarga kita, berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, berkat bagi orang-orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Semuanya akan kembali baik seperti sedia kala. Karena apa? Karena kuncinya kita tetap setia menjalankan kewajiban kita, menjalankan tugas-tugas kita, apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap stay at home, kita lakukan. Kita akan tetap setia pada Tuhan, yaitu tetap menjalankan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan di tengah-tengah kebosanan kita, di tengah-tengah kita ini jenuh, mari kita kendalikan emosi kita dengan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Kiranya firman Tuhan ini bisa membawa berkat bagi kita semuanya. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab kalian dan nanti kalian akan membaca firman Tuhan yang sudah Kak Erni tadi katakan, yaitu dari kitab apa? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Oke? Ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kalian dengar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan Kakak Erni untuk membawakan firman-Nya. Ya, terima kasih Bu Eni sudah membawakan firman. Semoga firman tersebut bisa dalam diri kita, terlebih kita dapat melaksanakannya setiap hari. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan memujikan sebuah lagu pujian, yaitu Give Thanks. Jesus.
kita menyanyikan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setia Tuhanmu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikianlah ibadah remaja minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.